Oke. Itu YouTuber cupu yang kalian lihat nggak salah. Dia sedang unboxing iPhone 14 Pro Max di purple di depan Apple Store Singapura. Lesehan. Penjualan perdana iPhone 14 kali ini spesial karena saya bisa pick up langsung di Apple Store berkat support iColor Service yang punya cabang di berbagai kota di Indonesia. Dan bisa kalian lihat sendiri kalau saya ke Singapura nggak sendirian. Ada beberapa teman-teman tech reviewer yang juga ikutan. Seperti Kumar Keto Gadget, Wisnu Kumoro, Divi Gadgetainment, Mas Mobi si Apple fanboy, ada Gadget apa, ada Om Deddy, Dika ID, Trendy Tech, Malvin Best Indo Tech Wasa, roommate saya, Fahmi Droidlam, dan tentu saja si YouTuber cupu, si Akamsi Singapura sini. Dan satu kata buat acara kali ini, seru banget karena baru kali ini kita trip bareng keluar Indonesia untuk sebuah iPhone. Bahkan jagat review saja yang sebelumnya belum pernah ngebahas iPhone di channelnya tampak antusias sekali. Buktinya video yang diupload di channel YouTube-nya langsung masuk trending. Nah kan luar biasa. Sedikit cerita, pagi itu antrian untuk bisa masuk ke dalam Apple Store cukup susah di hari pertama penjualan. Hanya yang sudah pre-order sejak tanggal 9, plus yang pick up-nya juga harus jam 8 pagi. Di luar itu nggak bisa masuk gitu aja, seperti contohnya ratusan orang yang berada di depan Apple Store ini. Tidak ada walk-in, tidak ada kita beli langsung. Semuanya harus order dulu dan harus menunjukkan bukti pembeliannya. Tapi untung saja saya punya senjata rahasia yang tidak lain tidak bukan adalah adanya anak Akamsi sini yang sudah memesankan saya iPhone 14 Pro pada saat momen pre-order dibuka pertama kali. Ya, si YouTuber cupu itu sudah diantrian ya. Mau ambil ya sini. Gue cuma penasaran aja nanti pas lu masuk kamu ngapain. Kemudian saya langsung dapat jalur khusus. Setelah itu nunggu sebentar, masuk ke dalam dengan sambutan tepuk tangan orang-orang di sekitar. Kemudian kita disambut satu orang yang akan membantu kita. Tinggal nunjukin bukti email pembelian dan gak lama datang iPhone-nya. Tapi ada satu kejadian yang menyakitkan hati. Aduh, kalian tonton aja deh video ini. So this year the box is white ya, the Pro. Yes, white this year. So the non-pro one also white. Yes, all white. Oh, all white. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Oh my god. Ya, saya menjatuhkan iPhone yang baru saja dibeli. Yang apesnya lagi itu bukan milik saya, melainkan milik si YouTuber cupu. iPhone 14 Pro Max di purple yang di unboxing di depan tadi. Untung HP-nya aman karena belum dibuka, cuma kotaknya aja yang ada penyok dikit. Jadi maafkan saya YouTuber cupu, Anda nggak cupu lagi kok. Oke lanjut, pas lagi di dalam Apple Store tentu saja saya nggak mau melewatkan momen berharga ini. Saya langsung take video semua iPhone yang ada di sini. Saya periksa satu-satu warna baru dari iPhone 14 Pro ini, dan yang spesial tentu saja berwarna deep purple ini. Karena ternyata warnanya ini keren banget. Di kondisi indoor warna yang muncul agak sedikit gelap memang. Kelihatan malah kayak space gray malah. Tapi begitu dibawa outdoor begini warna ungunya muncul, dan salut buat Apple yang sudah bikin saya terkagum-kagum seperti ini. Oh ya, pada saat saya berkunjung ke Apple Store Orchard kali ini yang tersedia itu hanya untuk iPhone 14, 14 Pro dan 14 Pro Max. Jadi untuk beberapa item belum tersedia seperti iPhone 14 Plus, AirPods Pro 2, Apple Watch 8 dan Apple Watch Ultra. Padahal saya pengen banget sebenarnya bisa toel-toel Apple Watch Ultranya. Anyway, sekarang mari kita bahas bintang utama dari video ini, yaitu iPhone 14 Pro Space Black yang sudah saya order. Saya asli nggak sabar untuk mencoba berbagai fitur pada handphone ini yang merupakan peningkatan dibandingkan generasi sebelumnya atau benda yang di tangan saya satunya, yaitu iPhone 13 Pro. Secara size atau ukuran kita masih akan memiliki dua opsi, yaitu 6,1 inch untuk 14 Pro dan 6,7 inch untuk 14 Pro Max. Kalau secara ukuran layar masih sama, tapi satu hal yang akan langsung mencuri perhatian kita atau pembedanya, yaitu tompel pada layar yang sudah berubah bentuk. Oleh Apple disebut dengan Dynamic Island, yang menurut saya ini adalah cara yang super kreatif untuk menutupi keberadaan beberapa sensor dan kamera depan yang pasti akan menempel di bagian atas layar sebuah smartphone. Jadi fix tidak ada notch, adanya Dynamic Island. Ini sebuah tompel yang bisa berubah-ubah bentuknya sesuai dengan aplikasi apa yang kita buka. Nggak cuma tampilan saja, tapi kita bisa berinteraksi dengan menyentuh bagian Dynamic Island-nya ini. Memang sih ada kepikiran akhirnya nanti, wah bakal nempel sidik jari dong, tapi itu tunggu pada saat saya review nanti gimana experience-nya.
Kemudian untuk layarnya sendiri ini luar biasa karena memiliki tingkat kecerahan 1600 nit untuk kebutuhan normal dan bisa sampai 2000 nit saat menampilkan konten HDR. Dan ini bener-bener berguna banget buat kita yang sering menggunakan handphone di kondisi outdoor. Lalu ada sebuah fitur yang akhirnya muncul pada sebuah iPhone, yaitu Always On Display. Memang agak telat banget, jadi nggak heran pengguna Android rame-rame mentertawakan fitur yang baru nongol ini. Kemudian untuk pilihan warnanya sendiri, kita akan menemukan 4 opsi untuk iPhone 14 Pro maupun 14 Pro Max, yaitu Silver, Gold, lalu 2 warna yang baru yaitu Space Black dan Deep Purple. Warna juaranya tentu saja yang Deep Purple ini, yang seperti saya info di awal tadi, kalau ungunya ini bisa berubah-ubah dan rasa laki banget. Tapi yang saya miliki ini adalah yang berwarna Space Black. Memang ini berwarna gelap, tapi ternyata kalau bisa dibandingkan dengan Space Gray yang ada di generasi sebelumnya dari iPhone 11 Pro, 12 Pro maupun 13 Pro, akan kerasa bedanya. Sekilas pada bagian belakangnya kita tidak akan melihat perubahan signifikan, tapi kalau kita tengok di bagian jeroan kameranya, kita akan menemukan upgrade yang signifikan. Kamera utamanya menggunakan sensor 48 megapiksel, tapi secara otomatis dia juga bisa berubah ke quad sensor format 12 megapiksel yang akan memberikan performa low light lebih berkualitas lagi, lebih cakep lagi. Dan kalau kita lihat secara interface, kita juga akan menemukan telefoto 2 dan 3, di mana kamera ini bisa menangkap cahaya 2 kali lebih banyak dibanding generasi sebelumnya. Dari semua peningkatan kamera ini, kita bisa mengambil foto ProRAW 48 megapiksel yang bisa kita edit di dalam iPhone kita ini sendiri. Kemudian untuk video ada sebuah fitur stabilisasi yang baru yang juga membuat saya penasaran banget, karena saat Apple memperlihatkan contoh videonya, saya masih nggak percaya. Masa bisa kayak gini? Dan nggak cuma itu, peningkatan juga terjadi pada sebuah fitur baru tahun lalu, yaitu Cinematic Mode, di mana kita sudah bisa merekam video dalam format 4K 24 fps atau 30 fps. Ini luar biasa banget buat para konten kreator di luar sana yang selama ini sering mengandalkan sebuah smartphone untuk membuat konten. Dan semua fitur yang sudah saya sebutkan tadi juga bisa terjadi berkat penggunaan chipset terbaru dari Apple, yaitu A16 Bionic, di mana peningkatannya juga luar biasa kalau dibandingkan generasi sebelumnya. Oh ya, A16 Bionic ini hanya tersedia untuk iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max saja. Lalu ada sebuah fitur yang menurut saya keren banget, tapi sayangnya belum tersedia di negara kita di Indonesia, yaitu Satellite SOS, satelit. Ya, jadi berkat fitur ini kita bisa meminta bantuan menggunakan jaringan satelit saat kita berada di sebuah tempat antah berantah yang tidak ada sinyal internet maupun sinyal telepon. Yang perlu dilakukan hanya mengarahkan HP kita ke langit sambil mencari lokasi satelit terdekat, lalu kita bisa mengirimkan pesan kepada emergency kontak kita. Jadi ini keren banget, tapi ya itu belum ada di kita. Well, itu dia sekilas tentang perjalanan saya ke Singapura bersama teman-teman tech reviewer dan toel-toel sedikit iPhone 14 Pro dan Pro Max. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada iColor yang sudah menjadi partner utama kita untuk bisa terbang ke negara tetangga. Tunggu saja video review lengkap saya tentang iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max di channel ini, dan jangan lupa like, share, dan subscribe kalau dirasa video ini cocok buat kalian. Saya Bro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.